Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farizal Dwi Irfianto dari Universitas Boswa, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi, dari kelas H dengan NIM 4524091026. Baik, di video yang keempat kali ini saya akan menjelaskan materi filsafat dengan judul Kemajuan Ilmu pada Zaman Renaissance dan Modern. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk saja ke materinya. Jadi, kemajuan ilmu pada zaman Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman yang menyaksikan dilancarkannya tantangan gerakan informasi terhadap keesaan dan supremasi Gereja Katolik Roma. Bersamaan dengan berkembangnya humanisme, zaman ini juga merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian, dan ilmu yang diwujudkan dalam diri jenius serba bisa. Leonardo da Vinci, penemuan percetakan kira-kira pada tahun 1440 Masehi dan ditemukannya benua baru pada tahun 1492 Masehi oleh Columbus memberikan dorongan lebih keras untuk meraih kemajuan ilmu pada masa itu. Seni musik juga mengalami perkembangan. Adanya penemuan para ahli perbintangan seperti Copernicus dan Galileo menjadi dasar bagi munculnya astronomi modern yang merupakan titik balik dalam pemikiran ilmu dan filsafat. Tidaklah mudah untuk membuat garis batas yang tegas antara zaman Renaissance dengan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan Renaissance. Akan tetapi, pemikiran ilmiah membawa manusia lebih maju ke depan dengan kecepatan yang besar. Berkat kemampuan-kemampuan yang dihasilkan oleh masa-masa sebelumnya, manusia maju dengan langkah raksasa dari zaman uap ke zaman listrik. Kemudian ke zaman atom, elektron, radio, televisi, roket, dan zaman ruang angkasa. Pada zaman Renaissance, manusia barat mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah membelenggu kebebasan dan mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu. Pemikiran yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini antara lain Nicolaus Copernicus pada tahun 1473 sampai 1543 Masehi dan Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626 Masehi. Copernicus adalah seorang tokoh gereja ortodok. Ia menemukan bahwa matahari berada di pusat jagat raya dan bumi memiliki dua macam gerak, yaitu perputaran sehari-hari pada porosnya dan gerak tahunan mengelilingi matahari. Teori ini disebut heliocentrisme, di mana matahari adalah pusat jagat raya, bukan bumi sebagaimana yang dikemukakan oleh Ptolemeus yang diperkuat gereja. Teori Ptolemeus ini disebut geosentrisme yang mempertahankan bumi sebagai pusat jagat raya. Sekalipun Copernicus membuat model, namun alasan utamanya bukanlah sistemnya, melainkan keyakinan bahwa prinsip heliocentrisme ini akan sangat memudahkan perhitungan. Copernicus sendiri tidak berniat untuk mengumumkan penemuannya, terutama mengingat keadaan dan lingkungan gereja waktu itu. Menurut gereja, prinsip geosentrisme ini dianggap yang lebih benar daripada prinsip heliocentrisme. Tiap siang dan malam kita melihat semuanya mengelilingi bumi. Hal ini ditetapkan Tuhan oleh agama karena manusia menjadi pusat perhatian Tuhan. Untuk manusialah semua itu diciptakannya. Prinsip geosentrisme tidak dapat dipisahkan oleh prinsip heliocentrisme. Jika dalam keadaan demikian prinsip heliocentrisme dilontarkan, maka akan berakibat berubah dan rusaknya seluruh kehidupan manusia saat itu.
Teori Kopernikus ini melahirkan revolusi pemikiran tentang alam semesta, terutama astronomi. Bacon adalah pemikir yang seolah-olah meloncat keluar dari zamannya dengan melihat prinsip filsafat ilmu. Ungkapan Bacon yang terkenal adalah knowledge is power, yang artinya pengetahuan adalah kekuasaan. Ada 3 contoh yang dapat membuktikan pernyataan ini. Yang pertama, mesin menghasilkan kemenangan dan perang modern. Yang kedua, kompas memungkinkan manusia mengarungi lautan. Dan yang ketiga, percetakan yang mempercepat penyebaran ilmu. Penemuan Kopernikus mempunyai pengaruh luas dalam kalangan sarjana, antara lain Tycho Brahe dan Johannes Kepler. Tycho Brahe pada tahun 1546 sampai 1601 Masehi adalah seorang bangsawan yang tertarik pada sistem astronomi baru. Ia membuat alat-alat yang ukurannya besar sekali untuk mengamati bintang-bintang dengan teliti. Berdasarkan alat-alat yang besar itu, dengan ketekunan serta ketelitian pengamatannya, maka bahan yang dapat dikumpulkan selama 21 tahun sangat besar, artinya untuk ilmu dan keperluan sehari-hari. Perhatian Tycho Brahe dimulai pada bulan November tahun 1572 dengan munculnya bintang baru di gugusan Cassiopeia secara tiba-tiba, yaitu bintang yang cemerlang selama 16 bulan sebelum ia padam lagi. Bintang yang dalam waktu singkat menjadi cemerlang dalam bahasa modern disebut nova atau supernova, tergantung dari besarnya dan masanya. Timbulnya bintang baru itu menggugurkan pendapat yang dianut sampai pada saat itu, yaitu karena itu diciptakan Tuhan, maka angkasa tidak dapat berubah sepanjang masa dan bentuknya akan tetap dan abadi. Beberapa tahun kemudian, Tycho berhasil menyusun sebuah observatorium yang lengkap dengan alat kepustakaan dan tenaga pembantu. Dalam tahun 1577, ia dapat mengikuti timbulnya sebuah komet. Dengan bantuan alat-alatnya, ia menetapkan lintasan yang diikuti komet tersebut. Ternyata lintasan ini lebih jauh dari planet Venus. Penemuan ini membuktikan bahwa benda-benda angkasa tidak menempel pada crystalline spheres, melainkan datang dari tempat yang sebelumnya tidak dapat dilihat dan kemudian muncul perlahan-lahan ke tempat yang dapat dilihat untuk kemudian menghilang lagi. Kesimpulannya adalah benda-benda angkasa semuanya terapung bebas dalam ruang angkasa. Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630 adalah pembantu Tycho dan seorang ahli matematika. Setelah Tycho meninggal, bahan pengamatan selama 21 tahun itu diwariskan kepada Kepler. Di samping melanjutkan pengamatan, Kepler juga tetap mengembangkan astrologi untuk memperoleh uang guna memelihara perkembangan astronomi. Dalam mengolah bahan peninggalan Tycho, ia masih bertolak dari kepercayaan bahwa semua benda angkasa bergerak mengikuti lingkaran sirkel karena sesuai dengan kesempurnaan ciptaan Tuhan. Namun, semua perhitungan tetap menunjukkan bahwa lintasan merupakan sebuah elips untuk semua planet. Akhirnya, Kepler terpaksa mengikuti bahwa lintasan memang berbentuk elips. Selain itu, dalam perhitungan terbukti bahwa pergerakan benda angkasa tidak beraturan dan tidak sempurna. Pergerakannya mengikuti suatu ketentuan, yaitu bila matahari dihubungkan dengan sebuah planet oleh garis lurus dan planet ini bergerak X jam lamanya, maka luas bidang yang dilintasi garis lurus itu dalam waktu jam selalu sama. Berdasarkan hukum ini, kalau planet berada paling dekat dengan matahari, kecepatannya pun paling besar. Sebaliknya, jika planet berada paling jauh dari matahari, maka kecepatannya paling kecil. Hal ketiga yang ditemukan Kepler adalah perbandingan antara dua buah planet. Dengan demikian, Kepler menemukan 3 buah hukum astronomi, yaitu yang pertama, orbit dari semua planet berbentuk elips.
Yang kedua, dalam waktu yang sama, garis penghubung antara planet dan matahari selalu melintas bidang yang luasnya sama. Dan yang ketiga, bila jarak rata-rata dua planet A dan B dengan matahari adalah X dan Y, sedangkan waktu untuk melintas orbit masing-masing adalah P dan Q, maka P tambah Q tambah sama dengan X tambah Y plus. Ketiga hukum Kepler itu ditemukan setelah dilakukan perhitungan selama kira-kira 10 tahun tanpa logaritma. Karena pada waktu itu memang belum dikenal logaritma. Dari karya-karya Tycho dan Kepler tersebut dapat ditarik beberapa pelajaran, pengumpulan bahan pengamatan yang teliti, dan ketentuan yang terus-menerus menjadi landasan utama untuk perhitungan yang tepat. Bahan dan perhitungan yang teliti merupakan suatu jalan untuk menemukan hukum-hukum alam yang murni berlaku universal. Ketiga hukum alam tentang planet ini sampai sekarang masih dipergunakan dalam astronomi, meskipun di sana-sini diadakan perbaikan seperlunya. Karya Kopernikus dan Kepler memberikan sumbangan yang besar bagi lapangan astronomi. Dalam tangan Kopernikus, lapangan ini baru merupakan sebuah model untuk perhitungan. Dalam tangan Kepler, astronomi menjadi penentuan gerakan benda-benda angkasa dalam suatu lintasan yang tertutup. Akhirnya, dalam tangan Newton, pergerakan ini diberi keterangan lengkap baik mengenai ketetapan maupun bentuk elipsnya. Setelah Kepler, muncul Galileo pada tahun 1546 sampai 1642 dengan penemuan lintas peluru, penemuan hukum pergerakan, dan penemuan tata bulan planet Jupiter. Penemuan tata bulan planet Jupiter memperkokoh keyakinan Galileo bahwa tata surya bumi bersifat heliosentrik. Sebagai sarjana matematika dan fisika, Galileo menerima prinsip tata surya heliosentris serta hukum-hukum yang ditemukan Kepler. Galileo dapat pula membuat sebuah teropong bintang. Dengan teropong itu, ia dapat melihat beberapa peristiwa angkasa secara langsung. Yang terpenting dan terakhir ditemukannya adalah planet Jupiter yang dikelilingi oleh 4 buah bulan. Galileo membagi sifat benda dalam 2 golongan, yaitu yang pertama golongan yang langsung mempunyai hubungan metode pemeriksaan fisik, artinya mempunyai sifat-sifat primeri seperti berat, panjang, dan lain-lain, sifat yang dapat diukur. Dan yang kedua adalah golongan yang tidak mempunyai peranan dalam proses pemeriksaan ilmiah, disebut sifat-sifat sekunder, seperti sifat warna, asam, manis, dan tergantung dari panca indera manusia. Hal itulah yang membuat Galileo dianggap sebagai pelopor perkembangan ilmu dan penemu dasar ilmu modern yang hanya berpegang pada soal-soal yang objektif saja. Pada masa yang sama dengan Kepler dan Galileo, ditemukan logaritma oleh Napier. Pada tahun 1550 sampai 1617 berdasarkan basis E yang kemudian diubah ke dalam dasar 10 Briggs. Lahir tahun 1615 dan kemudian diperluas oleh Broglie de Dechter, lahir tahun 1626. Ketika Kepler mendengar tentang penemuan itu, ia memberikan reaksi bahwa jika ia dapat mempergunakan penemuan logaritma, perhitungan yang 11 tahun dapat dipersingkat sekurang-kurangnya menjadi 1 bulan. Pada masa Desargues, pada tahun 1593 sampai 1662 ditemukan projektif geometri yang berhubungan dengan cara melihat sesuatu, yaitu manusia A melihat benda P dari tempat T. Oleh karena itu, melihat hanya mungkin jika ada cahaya, sedangkan cahaya memancar lurus, maka seolah-olah mata dihubungkan dengan benda oleh satu garis lurus. Sedangkan Fermat juga mengembangkan ortogonal coordinate system, seperti halnya Descartes. Di samping itu, ia juga melaksanakan penelitian teori aljabar berkenaan dengan bilangan-bilangan dan soal-soal yang dalam tangan Newton dan Leibniz kemudian akan menjelma sebagai perhitungan diferensial integral
Fermat bersama-sama Pascal menyusun dasar-dasar perhitungan statistik. Baik, itu saja tadi perkembangan ilmu pada zaman Renaissance. Kali ini kita masuk ke perkembangan ilmu pada zaman modern. Setelah Galileo, Fermat, Pascal, dan Kepler berhasil mengembangkan penemuan mereka dalam ilmu, maka pengetahuan yang terpencar-pencar itu jatuh ke tangan dua sarjana yang dalam ilmu modern memegang peran yang sangat penting. Mereka adalah Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727 dan Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716. Di tangan dua orang sarjana inilah sejarah ilmu modern dimulai. Newton, sekalipun ia menjadi pimpinan sebuah tempat pembuatan uang logam di kerajaan Inggris, ia tetap menekuni dalam bidang ilmu. Lahirnya teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika merupakan karya besar Newton. Teori gravitasi Newton dimulai ketika muncul persangkaan penyebab planet tidak mengikuti pergerakan lintas lurus, apakah matahari yang menarik bumi, atau antara bumi dan matahari ada gaya saling tarik-menarik. Prasangka tersebut kemudian dijadikan Newton sebagai titik tolak untuk spekulasi dan perhitungan, namun hasil perhitungan itu tidak memuaskan Newton. Semua prasangka dan perhitungan lalu ditangguhkan. Baru kira-kira 16 tahun kemudian soal itu ditanganinya lagi, setelah ia berhasil mengatasi beberapa hal yang ada pada awal penyelidikan belum disadarinya. Teori gravitasi memberikan keterangan mengapa planet tidak bergerak lurus, sekalipun kelihatannya tidak ada pengaruh yang memaksa planet harus mengikuti lintasan elips. Sebenarnya pengaruh ada, tetapi tidak dapat dilihat dengan mata, dan pengaruh itu adalah gravitasi, yaitu kekuatan yang selalu akan timbul jika ada dua benda yang saling berdekatan. Berdasarkan teori gravitasi dan perhitungan-perhitungan yang dilakukan Newton, dapat diterangkan dasar dari semua lintasan planet dan bumi, pengaruh dasar air samudra, dan lain-lain peristiwa astronomi. Justru dalam lapangan astronomilah keterapan teori-teori gravitasi makin meyakinkan, sehingga tidak ada lagi yang tidak dipercaya tentang adanya gravitasi ini. Perhitungan kalkulus atau yang disebut juga diferensial oleh Newton di Inggris, Leibniz di Jerman, terbukti sangat luas gunanya untuk menghitung bermacam-macam hubungan antara dua atau lebih banyak hal yang berubah bersama dengan ketentuan yang teratur. Misalnya, kecepatan planet mengelilingi matahari yang berbeda-beda sepanjang lintasan, menemukan maksima dan minimal dari suatu kurva, menemukan tambahan luas lingkaran bila radius berubah sedikit sekali, dan lain-lain. Sebagainya diselesaikan sebelum tinggal problematis saja. Tanpa kalkulus, ilmu matematika tidak dapat berkembang seperti sekarang ini. Penemuan ketiga yang mendasari ilmu adalah pemeriksaan Newton mengenai cahaya dan lazim disebut optika. Dengan mempertimbangkan bahwa cahaya masuk melalui lensa, sedangkan bagian perifer lensa mendekati bentuk prisma, sehingga cahaya perifer terbias menjadi pelangi yang disebut chromatic aberration. Maka Newton membuat teleskop tanpa lensa. Ia menggunakan cermin cekung yang berdasarkan pemantulan cahaya sehingga tidak terjadi pembiasan. Pada masa sesudah Newton, perkembangan ilmu selanjutnya adalah berupa ilmu kimia. Jika pada masa Newton, ilmu yang berkembang adalah ilmu matematika, fisika, dan astronomi, ilmu kimia tidak mulai dengan logika, aksioma, ataupun deduksi. Semua pemulaan ilmu kimia praktis berdasarkan percobaan-percobaan yang hasilnya kemudian ditafsirkan. Pada permulaannya, semua percobaan bersifat kualitatif. Di samping perkembangan ilmu kimia, zaman yang sama ditemukan bermacam-macam mesin tanpa ada dasar ilmunya, melainkan atas dasar percobaan. Misalnya mesin uap yang kemudian mendasari kereta api, percobaan-percobaan listrik, dan lain-lainnya.
Penemuan itu semuanya melandasi revolusi industri, terutama di Inggris, tetapi kemudian juga meluas di seluruh benua Eropa. Pemeriksaan itu akhirnya menghasilkan hukum-hukum dan rumus empiris yang melandasi perkembangan teoretis selanjutnya. Secara singkat dapat ditarik sebuah sejarah ilmu-ilmu yang lahir saat itu. Perkembangan ilmu pada abad ke-18 telah melahirkan ilmu seperti taksonomi, ekonomi, kalkulus, dan statistika. Di abad ke-9 lahir semisal farmakologi, geofisika, geomorfologi, paleontologi, arkeologi, dan sosiologi. Abad ke-20 mengenal ilmu teori informasi, logika, matematika, mekanika kuantum, fisika nuklir, kimia nuklir, radiobiologi, oseanografi, antropologi budaya, psikologi, dan sebagainya. Perlu diketahui pula bahwa pada zaman modern ini terjadi revolusi industri di Inggris sebagai akibat peralihan masyarakat agrasi dan perdagangan abad pertengahan ke masyarakat industri modern dan perdagangan maju. Pada abad inilah James Watt menemukan mesin uap, alat tenun, dan Inggris menjadi penghasil tekstil terbesar. Kemudian diikuti Amerika Serikat dan Jepang menjadi negara industri. Setelah abad ke-18 berakhir pada perkembangan ilmu modern selanjutnya, yaitu pada abad ke-19. Pada abad ini penemuan yang dianggap sebagai penemuan abad tersebut adalah dengan ditemukan planet Neptunus. Sedangkan pada abad ke-20 secara garis besar terjadi perkembangan yang sangat luas dalam beberapa bidang ilmu. Perkembangan filsafat pada zaman modern dari berbagai aliran muncul. Pada dasarnya, corak keseluruhan filsafat modern itu mengambil warna pemikiran filsafat sufisme Yunani, sedangkan pengecualian pada Kant. Paham-paham yang muncul dalam garis besarnya adalah rasionalisme, idealisme, dan empirisme. Paham rasionalisme mengajarkan bahwa akal itulah alat terpenting dalam memperoleh dan menguji pengetahuan. Ada 3 tokoh penting pendukung rasionalisme ini, yaitu Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Para pengikut aliran ini pada umumnya sumber filsafat mengikuti filsafat kritismenya. Immanuel Kant, Fichte pada 1762 sampai 1814 yang dijuluki sebagai penganut idealisme subjektif merupakan murid Kant, sedangkan Schelling filsafat dikenal dengan filsafat idealisme objektif. Kedua idealisme ini lalu disintesiskan dalam filsafat idealisme mutlaknya Hegel pada tahun 1770 sampai 1831. Pada empirisme dinyatakan bahwa tidak ada sesuatu dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Paham ini bertolak belakang dengan paham rasionalisme. Mereka menentang pendapat para penganut rasionalisme. Pelopor aliran ini adalah Francis Bacon, kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Sedangkan pada abad ke-20, aliran filsafat banyak sekali sehingga sulit digolongkan karena makin eratnya kerja sama internasional. Namun sifat-sifat filsafat pada abad ini lawannya abad ke-29, yaitu anti-positivisme. Tidak mau bersistem realistis, menitik beratkan pada manusia, pluralistis, antropocentrisme, dan pembentukan subjektivitas modern. Baik, itu saja materi yang dari saya yang bisa saya jelaskan. Kesimpulan dari saya adalah zaman Renaissance adalah periode kebangkitan intelektual dan budaya yang terjadi di Eropa pada abad ke-14 hingga ke-17. Fokus utama pada pemikiran manusia, seni, dan sains, mengedepankan rasionalitas dan observasi. Tokoh-tokoh seperti Leonardo da Vinci dan Galileo
berkontribusi besar dalam sains dan seni, memicu perubahan cara pandangan terhadap alam dan manusia. Sedangkan zaman modern, memasuki abad ke-17 hingga kini, kemajuan ilmu pengetahuan semakin pesat dengan munculnya metode ilmiah dan pengembangan teknologi, penemuan-penemuan dalam fisika, biologi, dan kimia, serta perkembangan teori-teori seperti teori evolusi dan relativitas, mengubah paradigma pemahaman manusia terhadap dunia. Secara keseluruhan, kedua periode ini menunjukkan transisi dari pemikiran tradisional ke pendekatan yang lebih empiris dan kritis, yang menjadi landasan bagi kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang kita nikmati saat ini. Baik, itu saja materi dari saya. Saya Farizal Dwi Revianto. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video materi berikutnya.